sampai akhir zaman kiamat pun tetap ada. Karena nanti Imam Mahdi akan muncul di akhir zaman dari keluarga Rasulullah, keturunan Hasan. Ini menurut ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau menurut Syiah dari Husain, karena mereka memuliakan Husain. Tapi menurut ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, keturunan dari Imam Al-Hasan. Sampai terus menerus Ali, Hasan, Husain, Ali Zainal Abidin, Muhammad Al-Bakir, Ja'far Sadiq, Musa Al-Kazim, Ali Ar-Ridha, Muhammad Al-Jawad, Ali Al-Hadi, yang terakhir Hasan Al-Askari, Mahdi Al-Muntazar. Terus nanti sampai ke akhir zaman akan muncul seorang pemimpin dari umatku, kata Nabi, yuwatiu ismuhu ismi, namanya itu sesuai dengan namaku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kaum muslimin, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, sebelum kita melanjutkan tema pembahasan yang tertunda di minggu yang lalu, sebagaimana biasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan segala urusan kita dan diberi umur panjang serta diberi badan sehat. Dan juga kita mendoakan salah seorang anak daripada jamaah kita, anak dari Bapak Rizki yang beberapa waktu lalu kecelakaan, namanya Raisya. Sekarang sedang dirawat. Mudah-mudahan beliau diberi kesehatan, diangkat penyakitnya sehingga dapat beraktivitas sebagaimana biasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Allahumma anzil sakinata wal barakata was salamata wal afiyata was sihhata ala hazihil jamaati Masjid Nurul Huda ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma rfa' marda ukhtina Raisya shifaan la yughadiru ba'dahu saqama ya arhamar rahimin. Allahumma shfiha shifaan la yughadiru ba'dahu saqama ya mujibas sa'ilin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waj'al jannata maswahum. Allahumma sahil umurana wa umura walidayna wa umura ala asatidatina wa umura ala jami'i jama'ati Masjid Nurul Huda ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan dengan memanjatkan doa-doa tadi diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang kita pinta dikabulkan olehnya. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, 5 alam kehidupan yang kita lalui. Pertama, kehidupan alam arwah. Kehidupan ini sudah berlalu. Lalu kemudian kita melanjutkan alam yang kedua, kehidupan alam rahim. Alam ini pun sudah kita lewati dengan baik. Lalu kemudian kita melanjutkan perjalanan yang ketiga, kehidupan alam dunia.
sekarang sedang kita jalani. Ada yang baru mulai, ada yang sudah setengah, ada yang sudah hampir finish, dan sudah ada yang finish. Entah siapa nanti yang paling kencang gasnya, yang paling kencang, yang paling cepat, maka dia pun akan sampai di garis finish. Setelah sampai di garis finish, maka setiap kebaikan-kebaikan yang dia lakukan langsung dibalas oleh Allah sesuai sabda Nabi, sesuai janji Nabi. Sebagaimana sabda Rasulullah, wa ya'ti rajulun hasanul wajhi hasanus siyabi tayyibur rihi. Kelak di barzakh datang orang dengan wajah yang sangat tampan, dengan pakaian yang sangat bagus, dengan aroma yang sangat wangi. Lalu orang ini tiba-tiba berkata, absyir, berbahagialah engkau wahai fulan, hadza yaumukal ladzi kunta tu'adu. Inilah hari-hari yang dahulu di dunia Allah janjikan kepadamu. Mengapa disebut dijanjikan kepadamu? Karena apapun yang kita lakukan saat ini hanyalah janji-janji Allah. Salat 5 waktu mukaffiruz dzunub. Salat 5 waktu menggugurkan dosa. Kok begitu Ustaz? Bukankah salat 5 waktu mendapatkan pahala? Mendapatkan pahala, iya. Selain mendapatkan pahala, orang yang salat di masjid, maka mereka digugurkan dosa-dosanya. Dosa yang tanpa sengaja, dosa-dosa kecil. Jadi tanpa disadari Bapak Ibu, kita ke masjid ini bukan saja pahala yang kita peroleh, tapi banyak yang kita dapat. Dapat pahala berjamaah, dapat pahala menuntut ilmu fisabilillah, dapat pahala menghadiri solat gelap. Kelak perjalanan yang gelap itu akan diganti oleh Allah dengan cahaya. Kemudian digugurkan dosa-dosanya, dapat silaturahim. Selasa subuh dapat makan soto. Ini banyak. Jadi ternyata ke masjid itu banyak yang kita peroleh. Kadang ibu-ibu kalau sudah banyak buat kerupuk, dititipkan pula ke saya. Jadi banyak betul yang didapat. Begitulah silaturahim itu ternyata membawa keberkahan yang luar biasa. Nah, selain itu, maka kelak ketika kita sampai di barzah sana, maka orang-orang inilah, amalan-amalan ini diwujudkan oleh Allah menjadi sosok yang akan menemani kita sampai hari berbangkit. Bahkan ucapan penghuni kubur, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Tuhanku, ya Tuhanku, aqimis sa'ah, cepat tegakkan kiamat, sa'arji'u ila ahli wa mali, aku ingin pulang menemui keluargaku dan hartaku. Mengapa ucapannya begitu Bapak Ibu? Karena mereka benar-benar telah mendapatkan apa yang dijanjikan Allah selama hidup di dunia. Sekecil apapun yang kita lakukan di dunia ini, maka kelak akan dibalas oleh Allah dengan balasan yang tak pernah terbayangkan oleh kita. Maka mudah-mudahan kita selalu istiqamah salat berjamaah di masjid, mengikuti majelis ilmu. Amin ya rabbal alamin. Alam yang keempat, kehidupan barzah. Maka seperti beberapa jemaah kita, orang tuanya, ibundanya Bapak Rizki, kemudian atuk kita, mudah-mudahan di alam barzah sana mendapatkan tempat yang indah, mendapatkan nikmat-nikmat seperti janji Nabi. Apa janji Nabi? Wa abadil daran khairan min darihi. Ya Allah, gantilah rumahnya yang di dunia itu dengan rumah yang lebih baik. Wa zaujan khairan min zaujihi, kawan pasangannya yang lebih baik. Wa ahlan khairan min ahlihi, dan keluarganya yang lebih baik. Disebutkan keluarga bermakna penghuni kubur satu dengan yang lain, lataltaqiyan, mereka itu saling berkunjung. Rupanya penghuni kubur itu saling berkunjung. Kita pun nanti di sana saling berkunjung. Alayyo Ustaz, kalau tak percaya cubalah.
Silakan yang mau berangkat duluan. InsyaAllah apa yang disabdakan Nabi itu benar-benar kita yakini Bapak Ibu. Lalu kemudian kehidupan barzakh pun berlalu dengan waktu yang sangat panjang sekali. Kita tak pernah tahu berapa lama. Yang jelas Allah hanya memberi batas wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Datangnya hari berbangkit. Setelah kita berbangkit, kita pun dikumpulkan yang disebut dengan mahsyar. Apa artinya mahsyar? Tempat berkumpul. Dari kata hasyara, berkumpul. Mahsyar, tempat berkumpul. Lalu setelah kita dikumpulkan, maka kita akan dibawa ke tempat yang luas. Padang mahsyar kita menyebutnya. Lalu di sana kita pun akan mengantri menuju yaumul hisab, yaumul mizan. Yaumul hisab makna sederhananya hari pemeriksaan. Hari perhitungan, hari pemeriksaan, dihitung atau diperiksa. Setelah diperiksa baru ditimbang. Yaumul mizan. Terus begitu nanti sampai kita di depan pintu surga. Ketika depan pintu surga, maka ucapan-ucapan yang didengar oleh penghuni surga, salamun alaikum. Selamat kalian. Salamun dalam ayat yang lain, salamun qaulam mir rabbir rahim. Itu surat Yasin. Kalau salamun alaikum ucapan di Quran surat yang ke-39, surat Az-Zumar ayat yang ke-73. Lalu kemudian Bapak Ibu kita pun masuk ke surga itu. Setelah di sana maka kita pun hidup kekal khalidina fiha abada. Itulah perjalanan manusia, ujung daripada destinasi kita di akhirat kelak. Rihlatun ila daril khulud, berjalan-jalan ke negeri yang kekal. Jadi kalau di Timur Tengah itu banyak buku-buku yang ditulis oleh para ulama, rihlatun ila daril khulud. Rihla, jalan-jalan, bertamasya ke alam yang kekal. Orangnya masih di dunia, tapi pikirannya, hatinya, jiwanya sudah sampai ke sana. Bisakah demikian Ustaz? Bisa. Kita masih di Pekanbaru. Maka kemudian pikiran kita sudah sampai ke Mekah. Pikiran kita sudah sampai ke Turki. Nanti kita akan berangkat umroh, kata Pak Ketua. Mari kita umroh di bulan Ramadan 10 hari misalnya. Atau pasca Ramadan ke Turki, ada beberapa jamaah kita tu. Masih di Pekanbaru jasad fisiknya, tapi pikirannya sudah sampai ke sana. Jadi bisa. Pikiran ini nggak bisa disekat, nggak bisa ditutup. Pikiran itu akan terbang melayang kemanapun dia inginkan. Maka ke akhirat pun pikiran kita bisa kita layangkan dengan mengkaji ayat dan hadis Nabi Muhammad SAW. Tema kita pagi ini orang-orang yang mendapat naungan Allah. Naungan itu artinya semacam payung, tenda. Ya, kalau payung nanti lain pula pikiran kita, pokok tenda lah. Orang yang mendapat naungan di akhirat. Dan ternyata yang mendapat naungan itu banyak kelompok Bapak Ibu. Selama ini yang sering kita dengar, dan saya pun dulu sering dengar, 7 kelompok. Pemimpin yang adil, kemudian orang yang hatinya terpaut ke masjid, kemudian orang yang bangun tengah malam, fadat ainahu, menangis, menyesali apa yang dia buat dan rindu akan kehidupan surga. 2 orang yang menjalin hubungan karena Allah Subhanahu wa taala, seseorang yang mampu menjaga dirinya dari perbuatan keji dan seterusnya. Bukan hanya itu. Sama juga beberapa waktu yang lalu jamaah bertanya, syafaat itu berapa macam Ustaz? Selama ini yang kami dengar hanya syafaat Nabi. Maka saya katakan syafaat itu ada 7. Bukan hanya Nabi saja Bapak Ibu. Ada 7 macam syafaat. Syafaat Nabi yang paling utama, paling besar. Syafaat nih sesama kita nih kaum muslimin. Bisa kita memberi syafaat? Iya. Bapak, Ibu, kalau nanti Allah takdirkan lebih dahulu berada di surga, tengoklah kami yang tak tampak di surga, maka dia bisa cari. Ya Allah, dulu kawan saya itu selalu mengaji dengan kami. Apa tandanya kata ibu itu? Dia selalu dekat pintu itu ya Allah. Ini contoh. Nampaklah dia kenal. Dia selalu di tiang itu ya Allah. Ini nampak ketika itu diselamatkan.
Ini bukan nyindir maksudnya Bu, enggak. Kebetulan pula ada ibu di pintu itu. Ini tanda supaya kenal nanti kelak begitu. Innahum yusalluna ma'ana. Ya Allah, dulu mereka itu ikut solat bersama kami. Wa yahujjuna ma'ana. Mereka ikut haji bersama kami. Betul ya Allah. Dulu mereka tu haji bersama kami. Tahun 2003 berangkatlah kami. Contoh saja. Kemudian wa yasumuna ma'ana. Mereka itu ikut berpuasa bersama kami. Tanda-tanda itu akan menjadi pengenal nanti di akhirat, sehingga kalaulah kawan dia itu tidak ditemukannya di dunia, tidak ditemukannya di surga, maka kawannya tadi yang akan membantunya. Dia pun cari di database-nya malaikat tu. Itu database. Carilah, enter namanya. Siapa namanya? Si fulan. Keluar nama tu. Rupanya tidak ada di surga. Diselamatkan. Detailnya nanti kan kita jelaskan. Artinya syafaat itu banyak. Bukan hanya syafaat Nabi. Begitu juga dengan naungan pertolongan. Naungan itu bahasa lainnya pertolongan. Pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Satu. Orang yang akan mendapat pertolongan, satu. Orang yang saling mencintai karena Allah. Berteman, bersahabat karena Allah. Bersahabat, berteman, mencintai karena Allah saja, ternyata amalan itu dapat memberikan naungan kepadanya ketika tidak ada naungan di padang mahsyar. Digambarkan oleh Nabi, tadanus syamsu, matahari itu terus mendekat, sehingga kemudian seseorang ada yang keringatnya sampai ke ka'bai, pergelangan kakinya, wasaqai, betisnya, kemudian warukbatai, lututnya, ada yang sampai ke dadanya, ada yang sampai ke kerongkongannya. Kenapa keringatnya begitu banyak? Karena begitu panas kehidupan dia di bumi mahsyar. Tetapi meskipun ada orang yang demikian, di sampingnya itu ada pula orang-orang yang tidak merasakan kepanasan, sebab mereka mendapatkan naungan. Ilustrasinya begini Bapak Ibu. Sekarang Pekanbaru begitu panas. Ada orang yang tinggal di rumah yang besar, sejuk, dingin, tidak merasakan kepanasan. Syafaat rumahnya. Ada orang yang tinggal di gubuk, maka dia merasakan kepanasan. Di dunia ditentukan oleh seberapa bagus rumah yang dia huni. Di akhirat ditentukan seberapa banyak amal yang dia miliki. Bedanya pada kekuatan, kemampuan ekonomi di dunia penentu sebagai kehidupan sosial. Kemampuan kita di akhirat penentunya adalah amal soleh tadi. Maka yang pertama kata Nabi Muhammad SAW, orang yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Hadis sahih Ustaz, ya, riwayat Imam Muslim. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, innallaha yaqulu, Allah berfirman. Dalam sabda Nabi, kalau Allah disebut berfirman, bermakna hadis ini namanya hadis qudsi. Hadis qudsi itu apa Ustaz? Hadis qudsi itu berbeda dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran makna dan lafaznya dari Allah. Hadis qudsi menurut sebagian para ulama maknanya dari Allah, lafaznya dari Nabi. Untuk membedakan hadis qudsi dengan Al-Quran. Dua-duanya datang daripada Allah. Maka disebut qudsi. Qudsi secara bahasa artinya suci, kudus. Qudsi dari kata kudus, qadasa, kudus. Kudus artinya suci, qudsi sama. Innallaha yaqulu, Allah berfirman. Yaumal qiyamati, pada hari kiamat nanti, ainal mutahabbuna bijalali, mana dia orang-orang yang mencintai karena aku. Al yauma, pada hari ini, uzilluhum, aku naungi mereka fi zilli, dalam naunganku, yauma la zilla illa zilli, pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungan saya. Hadis riwayat Imam Muslim. Apa yang dimaksudkan oleh Nabi? Kalau kita tengok pendapat Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Minhaj,
pada hari kiamat kelak ada orang yang mendapatkan naungan Allah ketika teriknya matahari berada di atas kepala mereka. Sebabnya apa? Sebabnya ternyata di dunia mereka itu berkawan benar-benar kerana Allah. Bapak mengapa datang ke rumah dia? Saya datang ke rumah itu karena menjalin silaturahim. Itu perintah agama saya. Dapat tuh Bapak. Bapak mengapa datang ke Masjid Nurul Huda? Karena saya ingin menuntut ilmu di sana. Bapak kenapa datang ke masjid itu? Kalau masjid itu Ustaz, kambiong yang dibantainya Ustaz. Itu dah lain tuh Bapak Ibu. Jadi kehadirannya memang untuk kampung tengahnya. Niat itu penting kah Ustaz? Niat itu sangat penting. Karena niat itu apapun yang kita lakukan bergantung dengan niatnya. Niatnya baik maka dapat kebaikan. Niatnya buruk dapat keburukan. Dulu sahabat Nabi yang hijrah ke kota Madinah Al-Munawwarah, ada yang niatnya ikut perintah Allah dan Rasul sampai ke Madinah Al-Munawwarah. Ada sebagian kaum laki-laki niatnya untuk berdagang dan menikah. Jadi kata Rasulullah, "Faman kanat hijratuhu lid-dunya aw imra'atin yankihuha." Siapa yang hijrahnya itu tujuannya untuk menikahi perempuan Ansar atau untuk berdagang, fa hijratu ila ma hajara ilai, maka kehadirannya, hijrahnya di kota Madinah Al-Munawwarah dia dapatkan. Artinya apa Bapak Ibu? Di dunia ini apapun yang kita lakukan tanpa niat kepada Allah sekalipun bisa kita dapat. Karena tergantung kesungguhan. Saya niatnya ingin bekerja, dapatkah itu? Dapat di dunia. Selagi kita bersungguh-sungguh, apapun yang kita lakukan Allah akan beri. Itulah makna sifat ar-Rahmannya Allah. Nah sayangnya kalau hanya itu yang dikejar, tidak diselipkan niat karena Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia hijrah, dia melakukan sesuatu itu sesuai dengan apa yang dia niatkan. Maka oleh sebab itu, apapun yang kita lakukan hari ini, kedepannya mesti kita niatkan semuanya itu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita luaskan ini, sangat luas sekali pembahasannya. Contoh yang lain, Bapak mengapa ikut menguburkan jenazah orang itu? Oh iya Ustaz, karena dulu dia kepala dinas. Jadi karena kepala dinasnya itu dia ikut, bukan karena Allahnya. Kalau dia katakan karena dia itu sahabatku, aku suka dengan dia karena Allah Subhanahu Wa Taala, sebetulnya dia pun kepala dinas. Jadi bisa dua-dua itu diniatkan, bisa. Yang penting niat pertamanya karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaulah itu yang kita dapatkan Bapak Ibu, maka kelak di padang mahsyar, orang-orang yang menjalin hubungan, berteman, bersahabat karena Allah, ternyata membuat para nabi, para syuhada cemburu dengan orang tersebut. Karena mereka diberikan sebuah mimbar yang terbuat dari cahaya. Mimbar yang cantik terbuat dari cahaya. Dan mimbar inilah menjadi tanda dia di antara sekian umat Nabi Muhammad. Karena seperti yang kita sebutkan sebelumnya, ada orang-orang nanti yang di padang mahsyar sana diberikan cahaya-cahaya yang terang sehingga Nabi Muhammad dengan mudah mengenalinya. Untuk apa Nabi Muhammad mengenal kita Ustaz? Dan apakah kita bertemu dengan Rasulullah di padang mahsyar? Jawabannya ya. Karena Rasulullah SAW menanti umatnya di sebuah telaga. Di padang mahsyar itu Pak, ada sebuah telaga nanti. Bukan Al-Kautsar ya Bu. Al-Kautsar itu di surga, masih jauh. Kita masih di bumi mahsyar. Ada sebuah telaga yang disebutkan oleh Nabi, Telaga Al-Haud. Itu nama telaganya. Al-Haud. H-A-U-D-H. Haud pakai do. Kalau Arabnya ha-waw-do. Haudun. Kata Rasulullah apa? Ana faratukum alal haud. Aku tunggu umatku itu di al-haud. Faman syariba minhu, siapa yang minum dari telaga al-haud ini, lam yazma abada, tak akan merasakan haus selama-lamanya. Artinya di bumi mahsyar yang panjang itu, dapat dia segelas saja atau seteguk dari telaga al-haud, maka dia akan berjalan melintasi padang mahsyar
tanpa merasakan kehausan. Itulah keuntungannya. Lalu bagaimana Nabi mengenal kita? Dari tanda-tanda yang ada pada umatnya. Sebab umat ketika itu sangat banyak sekali. Maka umat Muhammad bercahaya. Salah satu cahayanya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Muaz bin Jabal, qala, berkata, sami'tu, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, qala Allah azza wa jal, Allah berfirman, al mutahabbuna fi jalali, orang-orang yang mencintai karena keagunganku, lahum, bagi mereka, manabiru min nurin, cahaya, mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya, saking terangnya. Jadi ini kiasan bagi mereka, kenikmatan yang mereka dapat. Sebelumnya yang kita jelaskan, amalan untuk mendapatkan cahaya, orang yang datang ke masjid di waktu Isya dan subuh. Salat Isya, salat subuh di masjid, Allah akan berikan cahaya dari perjalanan-perjalanannya itu. Basyiril masya'in, beri kabar gembira kepada orang yang berjalan fi zulami ilal masajid, ke masjid-masjid, bin nurit tami, dengan cahaya yang sempurna yaumal qiyamah, pada cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Maka kalau ada orang atau ustaz yang mengatakan kepada ibu-ibu, ibu-ibu tak usah solat di masjid, di rumah lebih afdol, itu meleset tuh bapak ibu. Kalau ada nanti yang begitu, kalau kami di masjid ustaz, tak dapat kami berjamaah ustaz. Satu, tak dapat kami pahala setiap langkah kaki ini digugurkan Allah. Yang ketiga, tak dapat kami menuntut ilmu. Yang keempat, tak dapat silaturahim. Yang kelima, tak dapat cahaya. Yang keenam, tak dapat digugurkan dosa. Yang ketujuh, Ustaz Aiko yang payah Ustaz, tak dapat soto Ustaz. Kalau di luar terpaksa beli Ustaz. Jadi karena bapak ibu, masih ada ibu-ibu yang datang ke saya, Ustaz kami dilarang ke masjid Ustaz. Gimana nih Ustaz? Alasannya apa bu? Fitnah. Karena perempuan itu fitnah kata dia. Ya, zaman dulu betul, karena zaman jahiliyah banyak perampok-perampok, banyak penyamun-penyamun. Kalaulah perempuan itu berangkat, masjid jauh, ikut masjid dekat rumahnya, siapa yang menyamun dia? Oh enggak, itu aja fitnahnya Ustaz. Karena kan kadang ibu-ibu ini ya nanti dia bersolek sebagainya. Itu kalau yang muda-muda tentu ya banyak yang nengok. Kalau nenek-nenek kata Pak tuh, kadang suami tak tengok, kadang saja. Artinya tak sesuai alasan itu. Gara-gara mempertahankan satu tadi di rumah, tidak, karena takut fitnah, ke masjid dilarang. Tapi kalau ke pasar, ke mall, ini kan meleset ya Bapak Ibu. Jadi jangan pas ibadah ada larangan itu. Tapi pas belanja nanti cari baju cucu misalnya, dekat lebaran cari sepatu, cari sandal, berjam-jam di sana, tak ada larangan. Ini kan mesti fair juga kita. Jadi tidaklah larangan itu. Nah, kalau di masjid inilah kita tengok mereka menuntut ilmu, menulis dan sebagainya, macam-macam yang dia dapat. Nah, bagi mereka cahaya. Jadi ketika mereka itu ke masjid diberikan cahaya, Allah akan ganti cahaya itu nanti di bumi mahsyar sebagai tanda pengenal kita di antara umat-umat yang ada kala itu. Nah, manabiru min nurin yaghbituhumun nabiyun wasyuhada. Ternyata mimbar dari cahaya itu membuat para nabi dan para syuhada, para orang-orang yang syahid, iri dengan apa yang mereka peroleh. Artinya apa Bapak Ibu? Ternyata ada amalan yang luar biasa yang membuat para nabi dan para syuhada itu iri dengan amalan tersebut. Apa itu? Orang yang menjalin hubungan, berteman, bersahabat karena Allah Subhanahu wa taala. Niat hati kita tak bisa mengukur. Kita tak boleh mengukur niat orang. Kalau kau pasti lain niat kau Ustaz. Itu tak boleh. Karena kita tak bisa membaca hati orang. Oleh karena itu kita berhusnuzon saja. Bisa jadi memang karena Allah. Adapun yang lainnya itu urusan dia. Kita tak perlu pula mengurus detailnya orang.
Yang penting kita tengok zahirnya, iya dia ke masjid, dia bersahabat, itu mudah-mudahan niatnya karena Allah SWT. Kalau niatnya salah, dia sendiri yang rugi dengan niat tersebut. Dalam riwayat yang lain Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah tabaraka wa taala. Allah berfirman, "Wajabat mahabbati lil mutahabbaini fiyya." Wajiblah orang itu mendapatkan cintaku, kata Allah, bagi orang-orang yang berteman karena aku. Wal mutajalisina atau wal mutajalisaini, atau mereka duduk bermajlis datang ke tempat itu karena aku. Fiyya. Wal mutazawirina, dan mereka yang saling berkunjung satu dengan yang lain. Fiyya, karena aku. Wal mutabadzilina, dan orang yang berusaha karena aku. Semuanya dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka wajib orang itu mendapatkan cinta Allah. Kalaulah sudah mendapatkan cinta Allah Bapak Ibu, maka apa kata Allah dalam riwayat yang lain? Dia perintahkan Jibril, ya Jibril, dan Jibril memerintahkan malaikat-malaikatnya, malaikat-malaikat yang lain, ya Jibril, aku cintai hambaku itu, maka engkau cintai dia. Seru seluruh para malaikat untuk mencintai. Kalau sudah mendapatkan cinta Allah, maka cinta malaikat pun dia peroleh. Kemudian seluruh makhluk-makhluk lainnya juga diperintahkan oleh komandannya tadi. Komandan malaikat itu siapa? Jibril alaihissalam. Dia komandan nanti. Jenderalnya malaikat Jibril alaihissalam. Di bawahnya perintah-perintahkan seluruh malaikat yang ada. Nah, biasanya kalau dah komandan itu yang memerintahkan, seluruh bawahannya akan ikut. Begitulah orang yang menjalin hubungan karena Allah mendapatkan cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, yang akan mendapatkan naungan Allah di bumi mahsyar, penghafal Al-Qur'an. Nah, penghafal Al-Qur'an tidak disebutkan oleh Nabi 30 juz 30 atau berapapun. Yang jelas orang tersebut memiliki hafalan Al-Quran sesuai kemampuan dia. Karena menghafal itu sesuai kemampuan kita. Manusia itu berbeda-beda tingkat kemampuannya. Ada yang Pentium 1, ada yang Pentium 2, ada yang Pentium 5, ada yang Core i3, ada yang Core i5, Core i7, Core i9, sesuai kemampuannya. Kalau kita mungkin mampunya cuma Yasin Bapak Ibu, ya enggak apa-apa. Saya tak pernah menyalahkan orang yang baca Yasin. Kadang orang Pak mandang, kenapa hanya Yasin yang dibaca Ustaz? Kan banyak ayat Al-Quran. Kalau bisa memang semuanya. Tetapi kesibukan kita berbeda-beda. Kalau dia di masjid saja tinggalnya, tentu iya. Tapi kalau dia mengurus perusahaan, tak sempat lagi ngurus yang lain, itu cuma yang dia bisa, yang dia mampu. Dia baca terus menerus, maka tidak masalah. Ingat enggak kita kisah bibitnya Buya Hamka Bapak Ibu? Namanya Tuo Aisyah. Tuo Aisyah ini di umurnya 86 tahun, saat sakit keras membawa kematian, datang Buya Hamka ke sana. Lalu kemudian Buya Hamka mentalkinkan. Rupanya bibitnya ini sudah tak dengar sebab sudah pekak. Berkali-kali beliau talkinkan, akhirnya tidak mendatangkan respon. Tak lama setelah ditinggalkan bibitnya itu, tiba-tiba bibitnya bicara dengan mengatakan, diam, saya sedang mendengarkan bacaan Al-Quran. Ini kata bibitnya. Lalu kemudian ketika dia dengar, dia ikutilah bacaan-bacaan itu. Sampai akhirnya dia meninggal sembari membaca ayat Al-Quran. Apa yang dibacanya Bapak Ibu? Yasin, Al-Waqi'ah, Al-Kahfi, kemudian Al-Muluk, Ar-Rahman, dan surat-surat pendek lainnya. Beliau meninggal dengan membaca ayat tersebut. Setelah itu ditanya oleh Buya Hamka, mengapa bibi ini mengucapkan ayat-ayat itu? Kata beliau, kata anak-anaknya, bahwasanya amalan-amalan ayat tadi sudah biasa dia baca sejak muda. Itulah amalan dia, namanya wirid. Artinya kalau ada di antara Bapak Ibu yang memegang 5 ayat itu saja, Al-Kahfi, kemudian Al-Muluk, kemudian Ar-Rahman, Al-Waqi'ah, Yasin, tidak apa-apa. Selama itu ayat Al-Quran akan mendatangkan manfaat sesuai
ayat-ayat yang kita baca. Sebanyak ayat-ayat yang kita baca. Enggak mesti semuanya Bapak Ibu. La yudraku kullu wa la yutraku kullu. Tak mesti diambil semuanya, tak mesti pula dibuang semuanya. Ini gara-gara omongan orang, Bapak bacalah Al-Baqarah tu Pak. Jangan Yasin terus dibaca Pak. Bapak bacalah An-Nisa ini, Ibu bacalah Ali Imran ini. Gara-gara tekanan omongan orang tadi, tak jadi-jadi dibaca Yasin. Tengok Al-Baqarah, belum mulai membaca, tengok halamannya dulu. Mak, itu banyak. 2 juz setengah. Belum lagi dimulai, sudah stres duluan. Kok panjang. Tak selesai nampaknya. Nantilah. Tengok pula An-Nisa. Panjang juga rupanya. Nantilah. Akhirnya gara-gara tunggu terus. Tak jadi-jadi baca Quran. Ini gara-gara omongan orang tadi. Karena omongan orang ini berbahaya Bapak Ibu. Ketika dia ngomong satu dengan kita terprovokasi. Kita akhirnya, oh ya juga ya. Kita tinggalkanlah amalan wirid kita tadi. Demi ucapan orang. Maka jangan sampai terjadi seperti itu. Kalau Bapak Ibu dah biasa selama ini baca Al-Kahfi, baca Yasin, baca Al-Muluk, lanjutkan itu. Kalau bisa lebih banyak, Alhamdulillah. Kalau tidak, jangan sampai yang ada itu kurang. Penghafal Al-Quran. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, "Addibu auladakum ala thalasi khisalin." Ajarkanlah anak kalian 3 perkara. Ajarkan anak kalian 3 perkara. Ini paling pokok. Hubbi nabiyyikum, cinta dengan Nabi. Ini pertama sekali. Mengapa cinta dengan Nabi? Karena Nabi akan memberikan syafaat. Itu yang kita harap. Yang kedua, wa hubbi ahli baitihi, mencintai ahli keluarganya. Apakah masih ada keluarga Nabi? Ya Bapak Ibu, ada. Sampai akhir zaman kiamat pun tetap ada. Karena nanti Imam Mahdi akan muncul di akhir zaman dari keluarga Rasulullah, keturunan Hasan. Ini menurut ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau menurut Syiah tadi Husain. Karena mereka memuliakan Husain. Tapi menurut ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah keturunan dari Imam Al-Hasan. Sampai terus menerus Ali, Hasan, Husain, Ali Zainal Abidin, Muhammad Al-Bakir, Ja'far Sadiq, Musa Al-Kazim, Ali Ar-Ridha, Muhammad Al-Jawad, Ali Al-Hadi, yang Hasan Al-Askari, Mahdi Al-Muntazar. Terus nanti sampai ke akhir zaman akan muncul seorang pemimpin dari umatku, kata Nabi, yuwatiu ismuhu ismi, namanya itu sesuai dengan namaku. Kalau namanya Muhammad itu Muhammad bin Abdullah, maka nama Imam Mahdi nanti Muhammad bin Abdullah. Mahdi itu artinya orang yang diberi petunjuk. Jadi Mahdi itu bukan nama, tetapi gelar yang menunjukkan dia orang yang diberi petunjuk oleh Allah untuk memperbaiki umat di akhir zaman. Dan jelas Mahdi ini bukan orang Ocu. Karena ada orang Bangkinang Pak mengakui Imam Mahdi. Datang dia ke IKMI, Pak kata dia, saya ini Mahdi Al-Muntazar, Imam Mahdi akhir zaman. Asalmu mana kata Ustaz ini? Saya asal Bangkinang dalam Pak. Inilah meleset nih Pak. Ini Imam Mahdi itu orang Arab Pak. Namanya jelas Muhammad bin Abdullah. Ngaku Imam Mahdi. Tapi orang Sumatera Utara tidak masuk. Bermarga pula dia, Seregar contohnya. Atau Matondang masalahnya, ada Pak Matondang. Ngaku Imam Mahdi itu tak masuk. Nah itu hobi ahli baiti, mencintai ahli keluarganya. Saya Bapak Ibu pernah mengisi kajian di Panam dekat Kuala, sebuah masjid namanya Ar-Rahman. 2 tahun mengaji di sana. Setelah mengaji, datanglah ibu-ibu ke saya. Ustaz mau nggak selamat dunia akhirat Ustaz? Masya Allah. Ya tentu mau kita Pak. Kalau begitu Ustaz berbaiatlah dengan saya. Masya Allah. Kenapa begitu Bu? Saya ini helper Mahdi. Apa artinya helper? Tim ses kalau bahasa kitanya. Jadi tim ses Imam Mahdi. Saya kaget Pak. Ya Allah, 2 tahun belajar awak yang dipengaruhinya. Ini kan meleset namanya begini. Tapi Bu, ini ibu-ibu yang banyak kena. Kalau bapak-bapak biasanya dengar sesuatu itu dianalisa dulu. Iya enggak nih? Tapi sebagian ibu-ibu enggak.
Menengok orang itu bagus pakaiannya, kayaknya betul nih ibu nih. Dah ikut pula situ. Gelombang itu cepat kali dia ikut. Makanya nanti di akhir zaman yang cepat menjadi pengikut Dajjal itu kaum perempuan. Kaum perempuan yang mana? Kaum perempuan yang kurang pengetahuannya terhadap akhir zaman. Tapi kalau mereka memiliki pengetahuan, tidak akan terpengaruh. Oleh karenanya, disitulah penting ilmu pengetahuan tadi. Nah, jadi kata Rasulullah, hubbi ahli baitihi, mencintai keluarganya. Yang ketiga, wa qiraatil Quran, membaca Al-Quran. 3 pokok yang diajarkan kepada anak. Yang pertama, cinta Nabi. Yang kedua, cinta keluarganya. Yang ketiga, Al-Quran. Fa inna hamalatul Quran, karena orang yang membaca dan mampu menghafal Al-Quran, fi zillillahi yauma la zilla illa zillu, di dalam naungan Allah pada hari tidak ada naungan kecuali naungannya. Ma'a anbiya'ihi wa asfiyaihi, bersama dengan para nabi dan orang-orang pilihan yang disejajarkan oleh Nabi. Jadi orang tersebut yang menghafal Al-Quran semampunya tadi, berada di satu tenda, di satu naungan bersama Nabi dan orang-orang pilihan Allah. Kan luar biasa Bapak Ibu. Maka oleh karena itu, bulan Ramadan sebentar lagi akan datang kepada kita. Insya Allah kita akan buat program. Akan buat program nanti pesantren lansia. Kita akan buat di Masjid Al-Falah selama 3 hari. Datang jam 8 pagi, pulang jam 4 sore. Jam 8 sampai di sana kita akan mengadakan solat duha. Jam 8:30 kita mulai belajar. Ta'lim 1 jam 1 jam. 8:30 sampai 9:30 istirahat. Jam 10 mulai lagi sampai jam 11. Ta'lim 2 kali. Lalu kemudian menjelang zuhur istirahat ataupun baca Al-Quran. Setelah zuhur kita belajar lagi. Tapi siang tidak belajar ta'lim. Zikir-zikir amalan-amalan Ramadan. Dan akan dipandu oleh seorang ustaz nantinya. Agar apa? Agar waktu kita terisi dengan baik. Jadi Bapak Ibu yang memiliki keluangan waktu, silakan ikut program ini. Temanya apa Ustaz? Di antara pengajarnya saya. Temanya yang saya sampaikan 3, karena 3 hari. 8 Maret, 8, 9, 10. 3 hari. Yang pertama, materi saya amalan-amalan di hari tua. 1. Yang kedua, amalan-amalan penggugur dosa. 2. Yang ketiga, amalan-amalan penghantar ke surga. Dan itu modulnya sudah saya siapkan. Tinggal nanti Bapak Ibu tengok saja. Nah, kalau kita lakukan amalan-amalan itu, maka kita pun sudah dapat tiket ke surga. Insya Allah Ta'ala. Kita berusaha semaksimal mungkin. Maka kemarin kami diskusi di rumah Ibu Diana untuk membuat program ini, karena beliau sebagai penasehatnya. Nah, maka kita akan buat coba dulu 3 hari Ustaz. Kalau nanti banyak yang minat, maka mungkin kita bisa tambah lagi. Kuotanya hanya 30 orang saja untuk tahap awal. Nah, kalau berlebih nanti bisa dibuat gelombang berikutnya dan berikutnya. Insya Allah. Maka mudah-mudahan Bapak Ibu, tujuan program ini tidak lain adalah untuk mengisi hari kosong kita di hari-hari Ramadan. Kalau ada program-program yang lain, bagus, silakan ikut. Untuk apa? Supaya maksimal Ramadan yang kita lalui di tahun ini. Mana tahu ini Ramadan yang Allah berkahi untuk hidup kita. Dapat Lailatul Qadar, dapat pula nanti macam-macam di sana. Diampunkan dosa kita. Maka kalau Allah tutup usia kita, Allah tutup dengan penutupan yang baik, husnul khatimah. Maka inilah mungkin yang dapat kami informasikan kepada Bapak Ibu semuanya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan pada pagi yang berbahagia ini. Sebagai kesimpulan, 2 amalan yang dapat memberi naungan di padang mahsyar. Yang pertama, berteman, bersahabat, berkawan karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, 3 yang kita ajarkan kepada anak. Yang pertama, cinta Nabi. Yang kedua, cinta ahlul baitnya. Yang ketiga, menghafal Al-Quran.
Nah, orang yang membawa Al-Quran dalam hidupnya kelak di akhirat akan dikumpulkan bersama para nabi dan orang-orang pilihannya. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang bertanya silakan. Alhamdulillah. Tidak ada yang bertanya. Berarti paham semua. Insyaallah. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, karena waktu syuruk sudah masuk, maka kita tutup pengajian ini dengan doa. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Allahumma anzil sakinata wal barakata was salamata ala hazihil jama'ati Masjidul Huda ya arhamar rahimin. Allahumma khtim lana wa ajalana bi husnil khatimati wa sa'ada wa la takhtim alaina bi su'il khatimati wasyaqawa. Allahumma ja'al akhira kalamina inna intihai ajalina minad dunya qawla la ilaha illallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk informasi program tadi nanti Bapak Ibu bisa tanya ke Ibu Diana ataupun Pak Lukman karena beliau ketua panitianya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.